Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan materi tentang jasa atestasi dan kompilasi dengan dosen pengampu Endah Prawesti Ningrum SEMAK kelas 6A1 Akuntansi. Selanjutnya kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Dino Ligia Zelvian. Yang kedua, Henardo Vinda Umar. Yang ketiga, Rahmi Khalida. Dan yang keempat, Sarini Eka Wulandari Putri. Di sini pembahasan materi kami yaitu tentang memahami jasa atestasi dan kompilasi. Atestasi. Atestasi merupakan salah satu jenis jasa yang diberikan oleh kantor akuntansi publik. Jasa atestasi diberikan untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentang suatu pernyataan. Suatu pernyataan usaha telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu audit keuangan historis, pemeriksaan, examination, review dengan cara wawancara, dan prosedur yang disepakati bersama. Jasa atestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yaitu beberapa bentuk jasa atestasi adalah audit keuangan historis, pemeriksaan atau examination, review dengan cara wawancara, dan prosedur yang disepakati bersama. Jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa semacam ini dianggap penting karena menyediakan jasa asuransi bersifat independen dan dianggap tidak bias berkenaan dengan informasi yang diperiksa. Salah satu kategori jasa asuransi yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa asuransi di mana mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga, telah review laporan keuangan historis. Yang ketiga, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Dan terakhir, jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Sifat penugasan jasa atestasi yaitu 1. Analitis. Dalam hal ini diharapkan auditor memiliki kemampuan dalam menganalisis dan menghitung rasio-rasio untuk mengetahui dan membandingkan dengan laporan tahun lalu sehingga dapat diambil tindakan pencegahan dan pembuatan rencana berikutnya. Yang kedua, kritis. Auditor harus memperhatikan segala kemungkinan yang mungkin terjadi, serta harus teliti dan peka terhadap penemuan-penemuan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada investigatif. Auditor memiliki kewajiban untuk menemukan segala bentuk kecurangan yang ada dalam perusahaan, sehingga auditor punya hak untuk melontarkan pertanyaan pada pihak manajemen. Dalam penugasan atestasi, auditor harus menemui 11 standar atestasi yang dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu A. Standar atestasi. 1. Penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki kelebihan dan pelatihan teknik cukup dalam fungsi atestasi. Yang kedua, penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. Yang ketiga, praktisi harus melaksanakan hanya jika ia mempunyai alasan untuk meyakini dirinya bahwa dua kondisi. Yang B. Standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagian kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan. Yang ke-C. Standar pelaporan. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat penugasan atestasi yang bersangkutan. Terus laporan harus menyatakan kesimpulan praktis mengenal apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan yang dipakai sebagai alat pengukur. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang penugasan dan penyajian asersi. Selanjutnya, prosedur yang harus dilakukan dalam jasa kompilasi adalah sebagai berikut. 1. Akuntan harus memiliki tingkat pengetahuan mengenai prinsip dan praktik akuntansi industri, tempat operasi satuan usaha.
agar ia dapat melakukan kompilasi laporan keuangan dalam bentuk yang tepat bagi satuan usaha yang beroperasi dalam industri tersebut. 2. Akuntan harus memahami secara garis besar sifat transaksi satuan usaha tersebut, bentuk catatan akuntansinya, kualifikasi para petugas pembukuannya, basis akuntansi. 3. Yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan serta bentuk dan isi laporan keuangan. 4. Akuntan harus membaca laporan keuangan yang telah dikompilasi dan mempertimbangkan apakah laporan keuangan tersebut layak bila ditinjau dari sisi bentuknya dan bebas dari kekeliruan material nyata. Selanjutnya, dalam melakukan penugasan kompilasi ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang akuntan, yaitu 1. Memperoleh pemahaman bersama klien mengenai jenis dan keterbatasan jasa yang diberikan dan penjelasan atas laporan jika laporan akan diterbitkan. 2. Mengetahui prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien, memahami klien termasuk sifat transaksi bisnisnya, pencatatan akuntansi dan isi laporan keuangan. 3. Melakukan tanya jawab untuk menentukan apakah informasi klien memenuhi persyaratan. 4. Membaca kompilasi laporan keuangan dan berhati-hati dengan hal-hal yang tidak dimasukkan atau kesalahan dalam memperhitungkan dan GAAP. Bentuk laporan PSAK menyebutkan 3 jenis laporan kompilasi, yaitu pertama, kompilasi dengan persyaratan penuh, di mana jenis ini membutuhkan pengungkapan sesuai dengan GAAP, sama seperti untuk audit atau telaah atas laporan keuangan. Yang kedua, kompilasi yang menghilangkan seluruh pengungkapan, menunjukkan kata-kata yang tepat ketika akuntan mengompilasi laporan tanpa pengungkapan. 3. Kompilasi tanpa independensi, di mana KAP dapat mengeluarkan laporan kompilasi dengan atau tanpa pengungkapan meskipun laporan tersebut tidak independen dari klien. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see you in next video. Bye bye.